bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi SAW. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.